Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas
Sore itu ada seorang anak duduk di ujung jalan. Ia menangis terseduh-seduh. Wajahnya ia sembunyikan di lututnya. Ia menatap ke tanah. Bahunya terus bergerak-gerak karena tangisannya. Seorang bapak yang melihat hal itu mendekat dan kemudian bertanya pada anak ini, "Kenapa kamu menangis, nak?" Lalu anak ini menjawab, "Saya diledekin teman-teman saya, Pak. Karena saya nggak mau ikut mereka untuk ambil mangga ibu yang ada di sudut itu. Mama saya bilang katanya nggak boleh ambil barang yang bukan milik kita. Tapi kenapa saya ditinggalkan, Pak?" Dan dia kemudian melanjutkan tangisnya, meskipun bapak itu berulang-ulang mencoba menghibur dia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, seringkali tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan sesuatu yang benar, ketika lingkungan di mana kita berada tidak memberi dukungan. Bahkan ketika kita melakukan yang baik itu, orang-orang di sekitar kita bahkan ada yang mengatakan, "Sok suci lu, sok baik lu." Seringkali memang tidak mudah. Oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama diingatkan lagi bagaimana kita harus berbuat baik, bagaimana kita harus memperjuangkan hal-hal yang positif. Meskipun mungkin lingkungan di tempat kita berada, lingkungan di mana kita berada tidak mendukung untuk itu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian pagi hari ini. Kita masuki saat teduh. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya yang telah diberikan kepada kita. Untuk itu, mari kita nyatakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, dengan membawa gambus, kecapi, dan tabu-tabuhan. Kidung Jemaat 292, Tabu Gedang, sebagai lagu pembuka pada ibadah pagi hari ini. Bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Bapa selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pagi ini, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Bapa berikan. Kami juga berterima kasih karena boleh berjumpa kembali dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami,
dengan siswa-siswi kami dalam keadaan yang sehat, sehingga kami bisa mengawali aktivitas hari ini dengan sukacita. Bapa, bersama-sama kami akan mengikuti ibadah secara online. Berkati seluruh pelayanan yang telah kami siapkan, semoga berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bapa, kami ingin menyiapkan hati kami untuk ibadah ini. Semoga kami berkenan di hadapan-Mu dan kami dapat menjadi terang bagi yang lain. Kami mohon Bapa, semoga kami selalu Engkau bimbing agar kami dapat menjalankan kewajiban kami dengan baik. Berkati kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami ingin merenungkan satu tema mengenai sok suci dari Efesus pasal 5, 1-6. Ya Tuhan, dalam keterbatasan online seperti ini, kami tetap memilih untuk beribadah. Tetap ada waktu buat kami untuk mendengar firman. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keterbatasan kami ini Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami tetap ngalamin Tuhan, ngerasain Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Berkati pelayanan firman pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, pada saat ini saya diminta untuk menyampaikan firman dengan tema sok suci dari Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkan syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dan janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan yang merenungkannya. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah sok suci, terambil dari Efesus 5 ayat 1-6. Teman-teman, kalian punya Facebook? Kalau orang generasi saya punya Facebook, mungkin teman-teman sebagian ada yang punya Facebook. Di Facebook itu ada satu kalimat, what's on your mind? Apa yang ada di kepalamu? Apa yang terbersit di kepalamu? Jadi begitu kamu membuka Facebook, Facebook langsung memberikan stimulan, men-trigger kita untuk menulis sesuatu. What's on your mind? Ayo, di kepala lu apa sekarang? Ini khotbah cepet apa lama? Ini udah mau selesai apa belum pembicaranya? Males banget kebaktian, males banget, males to the max. Apa yang ada di kepalamu pada saat ini? Ayo jujur. Teman-teman, Facebook itu ngajarin kita untuk jadi orang yang otentik. Kita ditantang, kita di-challenge untuk jujur. Apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di hati kita, semuanya itu ya langsung dikeluarin. Jangan ditahan-tahan. Teman-teman, kita orangnya kayak gitu nggak? Kita orang yang ngomong semua hal yang kita ada di kepala kita, atau kita orang yang kalau mau ngomong mikir dulu nih? Facebook, Instagram, Snapgram, itu semua membuat kita sometimes jadi orang yang agak munafik. Kita bisa komen di Instastory, di Snapgram orang, kita bisa komen, kita bisa, wah kayaknya orangnya engage banget ya. Itu di dunia maya, di dunia digital. Tapi di dunia asli, ternyata orang itu tuh bisa beda banget tuh sama di dunia digital. Di dunia asli dia diem, nggak banyak ngomong. Di dunia digital dia, wow, ngomong terus, komen terus. Jadi nggak otentik. Nah teman-teman, tema yang diberikannya adalah sok suci ya. Saya terus terang kalau diberikan tema ini, saya sudah pernah menulis, dan mungkin juga saya pernah berbagi, saya tidak tahu teman-teman pernah dengar apa enggak kalimat saya atau ide saya ini.
Kalau dengar tema sok suci, saya ingat pengalaman anak-anak remaja saya. Di sekolah mereka, di tempat di mana mereka belajar, mereka juga dikatain sok suci. Misalnya, teman-teman, dulu waktu sekolah onsite, di sekolah belajar, kalau misalnya nyontek, nggak dikasih contekan sama temen, kamu suka menghakimi temanmu nggak? Sok suci loh. So suci loh. Kalau kamu ngajakin temenmu ngerokok misalnya, atau nonton bokep, nggak mau, terus kamu akan memberikan label ke mereka, sok suci loh, sok suci loh. Satu orang anak remaja saya berkata, mendingan gue dibilang sok suci sama temen gue, daripada gue dibilang sok asik sama Tuhan. Tangkap nggak, teman-teman? Lebih baik gue dibilang sok suci sama temen, daripada Tuhan bilang ke gue, lu sok asik. Which one is better? Sok asik. Teman-teman, kita itu orang yang terlalu mengedepankan relasi dengan teman. Betul nggak? Relasi dengan teman nomor 1, relasi dengan orang tua sekunder, apalagi relasi dengan Tuhan. Jadi kita tuh suka bercanda sama teman kita, peer group kita. Kayaknya kalau paling parah, lebih parah, makin parah tuh makin asik. Parah lu, ya gue memang parah orangnya. Orang kayak gitu udah pasti munafik. Munafik kalian. Sok suci loh. Coba pikir ya. Kalau ada orang menyematkan label ke sesamanya, lu sok suci. Kamu sok suci. Kalau dia mengatakan ke orang sok suci, kamu sok suci. Saya adalah orang yang lu sok suci. Kayak gue dong. Gue mah orangnya brengsek. Gue mah orangnya emang bokep. Kayak gitu. Gue mah orangnya emang bokep. Misalnya ya, kamu ambil contoh begitu, lu sok suci. Kayak gue dong, bokep. Kamu berani nggak otentik ngomong sama wali kelasmu, sama guru agamamu, sama kepala sekolah lu? Bu, Pak, Miss, Sir, tonton bokep yuk. Yuk, gue mah orangnya otentik. Berani? Kamu suka ngatain temenmu kan? Kalau nggak mau nonton bokep bareng, kamu bilang munafik lo. Lu pengen kan sebenarnya kan? Lu pengen kan? Munafik lo, kayak gue dong. Nggak muna. Saya kayaknya perlu membacakan satu ayat buat kita. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau teman-teman ada Alkitab, teman-teman boleh ikut membukanya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Saya lanjutin sampai ayat yang ke-10 ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Kalau kita ngomong, saya nggak berdosa, berarti kita menipu diri. Ya, kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Firman-Nya tidak ada di dalam kita. Teman-teman, kalau kita suka bilang sama teman kita, lu sok suci, sok pura-pura, sok nggak otentik, munafik. Lu sok, gua enggak. Berarti lu dan gua secara tidak langsung mengatakan gua nih otentik, kagak berdosa kayak lo. Pada waktu kita mendeklar bahwa tidak ada berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita omong gede. Kita sebetulnya tidak otentik.
teman-teman, mari kita jujurlah dengan diri kita. Kita ini orang berdosa apa enggak? Yuk kita jujur. Orang-orang berdosa itu tidak punya tempat loh di kerajaan Allah. Saya cuma pengen menutup khotbah ini dengan sebuah ajakan. Jadi orang, jujurlah. Bukan jujur tuh, gue pengen nonton bokep nih, gue nonton. Bukan. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku pengen nonton bokep nih Tuhan. Sekali-sekali ajak Tuhan. Jangan, kalau punya desire dalam diri yang berdosa, yang sinful, jangan ajak teman, ajak Tuhan. Tuhan, aku pengen banget berbuat dosa. Gue pengen banget. Sebutkanlah dosa-dosamu. Ngomong sama dia. Kalau kamu mengakui dosa, Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi kalau kita nggak ada confessing, nggak ada mengakui, kita akan terus hidup dalam kemunafikan. Kita tutup setiap lubang. Kita yang sok suci. Yang sok suci itu kita, bukan orang lain. Kita yang belaga. Gue sih orangnya kayak gini. Ciri orang berdosa menganggap dirinya benar dan orang lain muna. Cuma dia yang paling benar. Kamu berdosa. Ciri orang benar menganggap dirinya berdosa. Ngelihat orang lain lebih saleh dari dirinya. Saya harusnya bisa rendah hati kayak gitu. Bukan dia harusnya bisa rendah hati kayak saya. Itu bukan orang suci. Semoga ini jadi berkat buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tuhan memberkati. Yang ku
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami suka menilai diri kami tidak berdosa, lebih baik daripada orang lain. Termasuk hamba-Mu sendiri sebagai rohaniwan, ya Tuhan, tidak bisa imun dari dosa yang satu ini. Kadang-kadang ingin disebut rohani, ingin disebut benar, ingin disebut baik. Tidak suka disebut sok. Suka ngatain orang lain sok. Kami yang berdosa ini Tuhan datang kepadamu memohon Engkau mau memberkati, Engkau mau menolong kami. Tolong kami supaya kami jadi orang Kristen yang otentik, bukan yang munafik. Kami masih terus belajar dan berproses ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga besar Semak Penabur Gading Serpong. Berkati kepala sekolah Ibu Budiasih, berkati seluruh guru, staf, dan karyawan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana, mengajar secara online. Tuhan menyertai supaya sistem yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya ini, sungguh-sungguh boleh kami terapkan dengan baik. Berdoa buat siswa-siswi di rumah, agar belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyontek, melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur ya Tuhan. Berdoa buat para orang tua supaya bisa mensupport anak-anak di dalam studi. Kami mau berdoa, kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Olimpiade anak-anak penabur Gading Serpong. Tuhan juga menyertai supaya setiap peluang bisa memenuhi, prestasi bisa difulfill dalam setiap lomba atau kompetisi. Kami menyerahkan pergumulan untuk Olimpiade ini ke dalam tangan Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Mudah-mudahan doa ini juga berkenan di matanya Tuhan. Kami mau berdoa buat istri dari Pak Dimas, suami Ibu Tuti, mama dari Miss Francisca, yang sedang sakit dan menantikan kesembuhan pada saat ini. Tuhan tolong dan Tuhan sertai supaya sungguh-sungguh ada kesembuhan. Tuhan berkati. Buat keluarga besar Semak Penabur supaya Tuhan lindungi dari COVID-19 yang tetap menjadi momok buat kami. Tuhan berkati supaya pandemi COVID-19 ini boleh cepat berakhir ya Tuhan. Tangan kasih Tuhan memberkati, menolong dunia ini, terutama Indonesia, terutama Tangerang Selatan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kasih dalam persekutuan Allah Roh Kudus beserta engkau dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.